3 jabatan pimpinan tinggi Pratama, JPTP, atau Kepala Dinas dilelang secara terbuka oleh pemerintah Kabupaten Bandung Barat melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, BKPSDM, Kabupaten Bandung Barat. 3 kursi jabatan kosong itu yakni Kepala Dinas Pendidikan, Disdik, Kepala Dinas Perhubungan, Dishub, dan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Seleksi terbuka bagi 3 jabatan pimpinan tinggi Pratama resmi dibuka pada 22 April hingga 6 Mei mendatang. Untuk mengetahui syarat dan ketentuan, bisa dilihat di BKPSDM Bandung Barat Kapgoid serta Bandung Barat Kapgoid, kata Kepala BKPSDM KBB, Asep Ilyas melalui Kabid Pengembangan Karir, Agnes Virganti, Senin, 27 April 2020. Pengisian 3 jabatan tersebut, itu dilakukan tidak terlepas untuk semangat optimalisasi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan seleksi terbuka ini atas inisiasi Pak Bupati di mana kekosongan pucuk pimpinan harus segera terisi agar optimalisasi kinerja di dinas lebih maksimal setelah pendaftaran dan penerimaan berkas. Selanjutnya akan ada tahapan seleksi yang harus diikuti oleh para peserta. Misalnya, tahapan seperti administrasi dan rekam jejak, asesmen kompetensi bidang hingga pengumuman hasil seleksi. Setelah itu, akan dilakukan proses wawancara yang diketuai oleh tim seleksi, yakni Sekda Bandung Barat Asep Sodikin beserta dengan tim sel dari perguruan tinggi. Setiap hasil tahapan akan kita umumkan melalui sistem online, website, sekaligus juga kita laporkan ke KASN, Komisi Aparatur Sipil Negara untuk persyaratan yang bisa diikuti oleh para peserta dalam seleksi terbuka ini mulai dari eselon 3A. Selanjutnya eselon 3B dengan catatan 3 tahun menjabat. Terakhir peserta yang memiliki jabatan fungsional, Jafung, bisa mendaftar asalkan sudah 2 tahun menjabat ahli madya. Persyaratan juga sudah kami sampaikan bagi peserta yang akan mengikuti seleksi terbuka ini di website resmi BKPSDM. Kita optimistis di tengah COVID-19, seleksi ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Untuk teknis pelantikan nanti akan sedikit berbeda. Pertama, untuk jabatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Pertanian akan serempak dilaksanakan pada bulan Juni. Sementara, untuk jabatan Kepala Dishub akan digelar pelantikan pada awal September. Kalau Disdik dan Dinas Pertanian sekarang kosong jabatan. Sementara, untuk Kadishub masih terisi namun akan pensiun di Agustus. Jadi pelantikan waktunya akan berbeda dari Komplek Pemda Kabupaten Bandung Barat. Dede Sumadi kontributor Berita 7 melaporkan. 3 jabatan pimpinan tinggi Pratama, JPTP, atau Kepala Dinas dilelang secara terbuka oleh pemerintah Kabupaten Bandung Barat melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, BKPSDM, Kabupaten Bandung Barat. 3 kursi jabatan kosong itu yakni Kepala Dinas Pendidikan, Disdik, Kepala Dinas Perhubungan, Dishub, dan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Seleksi terbuka bagi 3 jabatan pimpinan tinggi Pratama resmi dibuka pada 22 April hingga 6 Mei mendatang. Untuk mengetahui syarat dan ketentuan, bisa dilihat di BKPSDM Bandung Barat Kapgoid serta Bandung Barat Kapgoid, kata Kepala BKPSDM KBB, Asep Ilyas melalui Kabid Pengembangan Karir, Agnes Virganti, Senin, 27 April 2020. Pengisian 3 jabatan tersebut, itu dilakukan tidak terlepas untuk semangat optimalisasi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan seleksi terbuka ini atas inisiasi Pak Bupati di mana kekosongan pucuk pimpinan harus segera terisi agar optimalisasi kinerja di dinas lebih maksimal setelah pendaftaran dan penerimaan berkas. Selanjutnya akan ada tahapan seleksi yang harus diikuti oleh para peserta. Misalnya, tahapan seperti administrasi dan rekam jejak, asesmen kompetensi bidang hingga pengumuman hasil seleksi. Setelah itu, akan dilakukan proses wawancara yang diketuai oleh tim sel,
tim seleksi, yakni Sekda Bandung Barat Asep Sodikin beserta dengan tim sel dari perguruan tinggi. Setiap hasil tahapan akan kita umumkan melalui sistem online, website, sekaligus juga kita laporkan ke KASN, Komisi Aparatur Sipil Negara untuk persyaratan yang bisa diikuti oleh para peserta dalam seleksi terbuka ini mulai dari eselon 3A. Selanjutnya eselon 3B dengan catatan 3 tahun menjabat. Terakhir peserta yang memiliki jabatan fungsional, Jafung, bisa mendaftar asalkan sudah 2 tahun menjabat ahli media. Persyaratan juga sudah kami sampaikan bagi peserta yang akan mengikuti seleksi terbuka ini.